wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon akan menampilkan tayangan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervise Akademik yang terdiri dari pengamat atau observer atau supervisor, kemudian coach dan juga coaching. Bersama saya Tina Rizka Nur Aprilia dari SMP Negeri 1 Tengah Tani berperan sebagai pengamat, observer atau supervisor, dan rekan saya Jueni dari SDN 2 Pejambon, saya berperan sebagai coach. Dan saya Ogi Hendrayana dari SMP Negeri 1 Sumber berperan sebagai coaching. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Bun? Kabarnya, Bun? Alhamdulillah baik. Baik ya. Luar biasa sekali hari ini ya, Bun ya, dengan cuaca seperti ini ya, Bun ya. Ya betul. Ya ampun. Baik, Bunda, hari ini kita akan melakukan coaching ya, Bunda ya. Ya, Dengan betul. siapa, Bunda? Hari ini saya ingin melakukan coaching dengan Kak Ogi. Beliau adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Sumber. Saya tidak tahu, tapi hari ini beliau ingin bertemu dengan saya dan mau membicarakan sesuatu katanya gitu. Oke, nah sebelum melakukan coaching nih, Bun nih, saya ingin melaksanakan sebagai langkah awal kita nih, Bun, ingin menanyakan beberapa pertanyaan mungkin ke Bunda ya. Mungkin sebelumnya Bunda, dalam coaching kali ini saya akan mengamati nanti antara pertanyaan atau kecakapan Bunda sebagai coaching, sebagai coach dengan coaching tadi yang katakanlah Bunda dengan tadi siapa namanya, Bun? Pak Ogi. Oh, Pak Ogi, iya. Nah, nanti akan saya nilai, mungkin saya amati ya, nanti kecakapan Bunda apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum, kemudian bagaimana cara Bunda memberikan pertanyaan kepada Pak Ogi, apakah berbobot atau tidak, kemudian bagaimana cara Kuci itu merespon pertanyaan Bunda, ya mungkin seperti itu ya, Bun. Ya. Nanti mungkin jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Kuci yang coaching yang diantaranya tadi apa, Bun? Kemitraan ya, Bun ya, betul. proses kreatif Ya. ya, memaksimalkan potensi ya, Bun ya. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Bunda, mungkin nanti kompetensi apa nih yang akan Bunda kembangkan dalam sesi coaching kali ini, Bun? Ya, saya dalam sesi coaching dengan Pak Ogi akan mengembangkan pada sesi membangun relasi dengan sesi kesadaran sosial ya. Ya. Jadi akan saya coba untuk membantu Pak Ogi mengembangkan kompetensi yang dua tadi. Oke, berarti yang ingin Bunda kembangkan dari bangun relasi itu secara langsung dengan kemitraan ya, Ya, Bun betul ya. sekali. Oke, mungkin lebih spesifik lagi, Bun, kompetensi mana yang akan Bunda kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu? Saya ingin membuat Pak Ogi itu bisa terus meningkatkan kemampuannya untuk membangun relasi, juga untuk bisa menemukan kemampuan diri pada saat dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke. Nah, yang terakhir nih, Bun, harapan atau indikator tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Bunda Weni dalam proses coaching kali ini apa, Bun? Saya berharap pada saat saya sudah melakukan coaching nanti, coaching yang saya laksanakan kepada Pak Ogi itu bisa membuat Pak Ogi lebih percaya diri untuk berkolaborasi dengan teman dengan teknik membangun relasi tersebut. Lalu Pak Ogi juga mendapati dirinya mampu untuk mengembangkan kemampuan diri dalam posisi berkolaborasi dengan teman sebagai upaya dalam pemenuhan kompetensi kesadaran sosial. Iya, betul sekali. Oke, mungkin itu ya, Bun ya. Kali ini demikian untuk observasi kali ini. Ya, betul. Nanti silakan Bunda Weni dengan Pak Ogi untuk melakukan
kucing. Ya mudah-mudahan proses kucingnya ini berjalan dengan baik ya Bun, dan sesuai dengan apa yang sudah dirancang mungkin seperti itu dan tidak ada kendala ke depannya. Ya, baik. Oke, terima kasih Bunda, silakan untuk melakukan kasih, kucing. Bunda. Menunggu Pak Ogi ya Bun ya. Beliau mungkin OTW. Tadi saya menghubungi saya sekitar 20 menit yang lalu dan memang jaraknya sekitar 20 menit Pak. Oke, kita tunggu. Ya. Oke, kita tunggu Pak Ogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ini ya. Ini Pak Ogi. Pak Ogi, Bu Tina. Betul. Iya. Lama banget kan langsung Iya. punya Bu Tina. Tadi saya sudah mendengar beberapa pembicaraan dari Bunda Juendi. Saya manggilnya Bunda karena lebih tua dari saya, Pak Ogi gitu. Iya. Gimana Pak Ogi, apa kabar? Alhamdulillah Bu. Tina dan Bunda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ogi, kita baik-baik saja di sini. Bagaimana kan Pak Ogi? Sedikit apa ya Bu ya? Lelah seperti Lelah, kemudian dengan segala Bosan sepertinya. dengan segala aktivitas di sekolah, Iya, kesibukan, iya. masalah ini datang belum selesai datang lagi. Iya, begitu. Jadi iya. saya tuh butuh ngobrol gitu dengan seseorang yang memang harus ya saya ingin sharing begitu. Iya, iya, iya. Baik, maka dilanjut Bunda. Terima Barangkali kasih mau Ibu Tina. Ya. Saya minta waktunya untuk selalu berdua dengan Pak Ogi. Baik Pak Ogi, saya lihat sih Pak Ogi hari ini terlihat lelah ya Pak Ogi ya. Betul. Semoga kelelahan ini akan berakhir setelah Pak Ogi mendengarkan atau didengarkan oleh saya. Betul. Baik Pak Ogi, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Pak Ogi ya. Ya. Tapi saya lebih suka mengatakan kita sesi sharing saja ya. Karena saya merasa Pak Ogi itu lebih banyak ilmu daripada saya. Waduh, jangan begitu. Semua sudah pada porsinya. Iya betul sekali. Pak Ogi, hari ini kita akan melakukan coaching, tapi sebelumnya saya ingin mendengar dulu apa sih yang membuat Pak Ogi untuk datang dengan saya. Saya tuh begini Bu, 1 tahun ditugaskan menjadi kepala perpustakaan. Kemudian saya merasa tuh saya belum punya progres yang bagus untuk perpustakaan sekolah saya begitu dengan segala permasalahan yang ada begitu. Ya akhirnya pada saat berpikir, waduh ini saya belum ada progres apa-apa begitu ya, ini harus bagaimana, soalnya ini sudah mau berakhir 2023 tapi apa hasil dari tugas saya gitu. Akhirnya saya berpikir siapa ya orang yang tepat untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya. Akhirnya saya menghubungi Bunda. Barangkali saya mengganggu waktunya, saya mohon maaf, tapi memang saya butuh seseorang untuk sharing untuk coaching ini. Terima kasih Pak Ogi ya. Pak Ogi baru datang sudah terlihat lelah tapi sudah mengatakan pada saya apa yang ingin Pak Ogi sampaikan, apa tujuan Pak Ogi untuk datang ke saya. Pak Ogi, saya mendengar sekilas tapi kok kayak penuh gitu ya. Iya. Mendengar sekilas tapi Pak Ogi itu penuh gitu menyampaikannya. Jadi saya langsung saja Pak Ogi ya, melihat Pak Ogi sudah terlihat begitu lelah. Kira-kira Pak Ogi bisa enggak menemukan kesempatan yang bisa Pak Ogi telaah untuk bisa menyelesaikan masalah Pak Ogi? Ya, dari 1 tahun itu saya bertugas menjadi kepala perpustakaan, saya merasa bahwa kesempatan itu datang ketika ada keinginan gitu ya Bu ya. Dan keinginan itu sesuai dengan apa yang menjadi visi misi saya sebagai kepala perpustakaan. Saya ingin tuh kepala perpustakaan itu dengan pengelolaan digital, kemudian saya ingin ketertarikan murid juga berkunjung ke perpustakaan itu dengan kesadaran diri penuh. Memang mereka butuh membaca begitu. Kemudian di perpustakaan sendiri fasilitasnya ingin sekali memadai dan mengakomodir segala kebutuhan dalam literasi begitu. Nah itu kesempatan-kesempatan yang seperti itu tuh ingin saya dapatkan begitu. Tapi bagaimana caranya begitu tuh? Karena saya tuh kadang suka stuck di satu posisi yang
saya harus melakukan apa begitu. Dari yang saya dengar, Pak Oji itu punya wacana yang sangat bagus ya untuk meningkatkan minat murid untuk datang ke perpustakaan ya. Kalau yang Pak Oji rasakan ya, itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 saat ini yang sudah ada wacana dalam pemikiran Pak Oji, itu Pak Oji berada di skala berapa? Menurut Pak Oji? Kekuatan saya saat ini sebagai kepala perpustakaan itu masih di angka 6 ya Bu ya. Saya merasa bahwa saya memiliki kemampuan yang terbatas, kemudian daya dukung juga terbatas, kemudian hambatan-hambatan itu juga sering muncul di rekan kerja begitu. Jadi angka 6 ini tentu saja belum optimal bagi saya sebagai kepala perpustakaan. Punten ini Pak Ogi ya, saya bertanya. Tadi Pak Ogi menyampaikan tentang hambatan ya. Dan saya mendengar itu hambatan itu tidak hanya berasal dari siswa ya. Walaupun sebetulnya saya garis besarnya kalau misalnya tidak adanya minat itu biasanya berasal dari kesadaran siswa yang belum terpenuhi. Tapi saya tadi mendengar Pak Ogi merasakan ada hambatan dari rekan kerja, juga ada hambatan dari sarana dan prasarana pendukung ya mungkin Pak Ogi ya. Kira-kira bentuk contohnya itu seperti apa hambatan itu Pak Ogi? Begini Bu, jadi hambatan itu memang selain dari rekan kerja, saya ingin dulu hambatan dari saya Bu ya. Saya itu begini, sebagai kepala perpustakaan itu saya merasa bertentangan dengan budaya kerja di kepemimpinan sebelumnya dengan visi saya. Saya itu ingin visinya itu membawa perpustakaan sekolah ini menjadi perpustakaan digital dengan segala fasilitas yang memadai. Tapi visi misi itu bertentangan dengan kemampuan saya, bertentangan dengan rekan kerja saya, bertentangan dengan fasilitas yang ada. Misalnya kalau seandainya dengan rekan sejawat, misalnya begini, rekan sejawat itu sudah terbiasa dengan budaya kerja sebelum saya, yang akhirnya yang artinya begini, mereka itu sudah nyaman di posisi itu, dan saya ingin berlari begitu untuk sebagai kepala perpustakaan, tapi melihat motivasi diri dari rekan kerja, kayaknya sepertinya saya bekerja sendiri begitu, ataupun ibaratnya saya ingin perpustakaan digital tapi ada keterbatasan kemampuan dari kita gitu, saya tidak bisa menjalankan rekan saya tidak, tapi memang itu juga cerminan dari saya sendiri yang memang punya keterbatasan. Tapi berkaitan dengan rekan kerja itu, saya itu inginnya walaupun ada keterbatasan jangan sampai mundur duluan gitu Bu. Jadi belum apa-apa sudah mundur duluan. Misalnya saya ingin diawali dengan adanya email dari perpustakaan. Saya minta tolong kepada rekan sejawat saya bahwa tolong buatkan email untuk perpustakaan. Tapi itu dengan proses yang lama dan ogah-ogahan begitu. Dan itu saya merasa sedih begitu karena kok seperti ini begitu. Apakah memang perpustakaan kita itu akan stuck di posisi itu atau memang akan maju begitu. Nah, sedangkan dari pengalaman tersebut tuh bertentangan dengan visi saya begitu. Jadi aduh ini harusnya bagaimana begitu. Terus selain dengan rekan sejawat juga kan dengan fasilitas sekolah begitu. Bagaimanapun saya sebagai bawahan dari kepala sekolah harus mendukung segala keputusan begitu. Dan sekarang sepertinya sedang pada tahap pembangunan yang lain begitu, kita pada tahap pembangunan perpustakaan gitu, yang akhirnya perpustakaan bisa sebagai gudang buku paket yang zaman dulu tidak terpakai begitu. Kemudian regulasi dari buku baru juga terbatas begitu. Kemudian sarana dan prasarana untuk siswa dalam mendukung literasi juga perlu diperhatikan. Nah, sepertinya untuk saat ini belum pada fokus ke perpustakaan gitu, untuk pembangunan yang lain gitu. Nah, kemudian selain dari rekan sejawat juga,
saya merasa ada hambatan dari siswa begitu. Ini saya melihat begitu ya Bu, dari kunjungan per bulan begitu. Dari kunjungan per bulan itu tuh hanya sebatas dari 1.100 siswa yang ada di sini itu hanya 25% saja dalam satu bulan yang melakukan peminjaman atau membaca buku di sini atau belajar di sini itu jarang sekali begitu. Bahkan bisa dikatakan anak-anak itu saja yang pinjam buku begitu. Terus langkah apa yang harus saya tempuh gitu untuk mengatasi ini begitu, karena perpustakaan ini kan sebetulnya tempat yang sangat menentukan sekali untuk menunjang prestasi sekolah Ibu ya. Betul. Apalagi sekarang sedang digaungkan literasi begitu. Bagaimana peran kita perpustakaan bisa meningkatkan literasi sedangkan adanya itu begini begitu. Itu mungkin hambatan-hambatan yang saya rasakan terkait dengan diri saya sendiri, dengan rekan kerja, dengan siswa-siswa begitu. Itu hambatannya gitu. Pak Ogi, yang Pak Ogi sampaikan tadi, sebetulnya saya melihat bahwa Pak Ogi itu adalah seorang observer yang sangat teliti ya, dengan bisa menemukan bahwa hambatan-hambatan itu begitu detail, baik dari hambatan dari diri Pak Ogi sendiri ya. Pak Ogi paparkan tentang kekurangan Pak Ogi yang maksudnya Pak Ogi menemukan itu memang harus diselesaikan. Lalu Pak Ogi juga bisa mengamati dengan hambatan yang terjadi pada rekan kerja ya. Lalu Pak Ogi juga bisa menemukan hambatan krusial yang dihadapkan pada siswa. Pak Ogi, bentar ini saya mau nanya ya. Dari 3 hambatan yang sudah Pak Ogi, satu lagi Pak Ogi bilang itu dari pimpinan ya. Nah, ini adalah hal yang sangat sulit Pak Ogi, karena saya yakin betul itu komunikasi yang harus begitu disiapkan ya untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan. Pak Ogi, saya ingin tahu apakah ada upaya dari Pak Ogi untuk bisa menjembatani komunikasi dengan rekan sejawat, dengan pimpinan untuk bisa membuat hambatan itu bisa hilang gitu loh, minimal diminimize ya, supaya Pak Ogi itu bisa melaksanakan apa yang menjadi rencananya Pak Ogi gitu. Saya merasa bahwa saya butuh diskusi dengan rekan sejawat saya terkait dengan penyamaan persepsi tentang visi misi di perpustakaan. Sebetulnya perpustakaan kita itu mau dibawa kemana begitu. Nah itu saya harus diskusi dengan rekan sejawat agar memang masalah ini bisa diselesaikan. Nah kemudian kalau untuk urusan kepemimpinan dengan pimpinan, saya sangat menghargai apa yang menjadi usaha pemimpin saya. Karena apapun yang diputuskan itu pasti akan menjadi kepentingan sekolah dan kemajuan sekolah. Mungkin untuk saat ini di ranah perpustakaan masih belum optimal, karena beliau akan melakukan hal-hal yang lain yang lebih penting begitu daripada ini gitu. Hanya yang saya lakukan adalah saya ingin sekali menjalin kolaborasi dengan pimpinan saya, dengan rekan sejawat saya, dengan visi misi yang ada, dengan kondisi yang ada, dan tentu saja itu nanti akan berdampak pada kualitas perpustakaan kita. Jadi sebetulnya Pak Ogi itu sudah menemukan ya, maksudnya apa yang harus dilakukan untuk bisa menghilangkan hambatan tersebut ya Pak Ogi ya. Nah saya mau tahu nih Pak Ogi, kira-kira pencapaian tujuan dari yang Pak Ogi tadi temukan solusinya itu rencananya kapan Pak Ogi laksanakan? Atau memang sudah Pak Ogi separuhnya laksanakan gitu? Selama 1 tahun ini saya sangat justru jadi sangat minim sekali berkolaborasi dengan pimpinan. Justru saya malah tinggal terima saja. Nah ini harus saya ubah begitu. Jadi saya harus melakukan kolaborasi dengan pimpinan dan rekan sejawat begitu. Nah untuk waktunya ini kan 2023 sudah mau habis, tahun pelajaran ganjil juga mau habis. Yang saya harapkan di tahun 2024, di tahun pelajaran baru di semester sekarang ini ada progres ya, walaupun sedikit ya Bu ya. Jadi saya tidak sampai
100% begitu, Iya. tidak, karena memang melihat kemampuan diri saya sendiri, Iya, kemampuan iya. rekan kerja, pendanaan juga Iya, begitu, dan betul. apa yang saya harapkan di 2024 di semester baru ini ada langkah yang bisa saya lakukan dan progres itu terlihat dan akan berdampak pada kualitas dari perpustakaan. Jadi dari 3 wacana tadi yang menjadi solusi, prioritas yang mana dulu yang akan Pak Augie laksanakan? Saya ingin di 2024 ini prioritas utama itu lebih ke fasilitas perpustakaan dulu. Karena saya sebagai orang dewasa dan rekan sejawat juga sebagai orang dewasa sepertinya masih bisa menghandle perasaan-perasaan yang kita rasakan gitu. Iya. Tetapi saya memikirkan prioritas kepada siswa demi meningkatkan literasi di sekolah kita. Artinya fasilitas di perpustakaan itu harus meningkat begitu di tahun 2024, baik itu dari pengadaan buku, kemudian fasilitas membaca, tata kelola perpustakaan menjadi dari yang tadinya konvensional menjadi digital, kemudian ibaratnya suasana perpustakaan juga menjadi hangat, bukan menjadi perpustakaan itu jadi gudang yang menyeramkan, gudang yang itu tidak gitu. Nanti di 2024 itu saya merasa harus prioritas utama itu pada ke fasilitas, karena ini akan berdampak pada minat siswa. Iya, betul. Nah, dari prioritas itu kira-kira strategi apa yang akan Pak Augie lakukan untuk bisa mendapatkan fasilitas yang baik untuk perpustakaan? Mungkin ini akan terlihat kolaborasinya dengan pimpinan ya Bu ya. Iya. Saya tidak meminta banyak kepada pimpinan karena prioritas utama itu adalah saya buku. Jadi saya akan mengajukan buku-buku yang memang dibutuhkan untuk siswa SMP di sekolah kita. Dari pengajuan itu kan tentu saja nanti akan diskusi dengan kepala sekolah. Butuhnya berapa buku, kemudian butuh jenis buku seperti apa saja yang dimiliki oleh siswa gitu. Jadi akhirnya saya akan mengajukan permohonan, mengajukan permohonan terhadap penyediaan buku. Itu strategi pertama saya untuk prioritas utama dalam pelayanan. Biasanya menyimak ya Pak Augie. Sebenarnya Pak Augie strategi awal saja walaupun cuma 2 itu saya kalau saya prediksikan itu 2 itu penuh gitu. Penuh dalam arti walaupun cuma 2 itu akan bisa memberikan keberhasilan ya pada wacana atau tujuan yang akan Pak Augie inginkan gitu. Nah, apa ukuran keberhasilan dari prioritas Pak Augie? Tentu saja ini sudah bisa saya tafsirkan ya. Saya merasa berhasil terhadap prioritas saya itu ya artinya pengadaan bukunya bertambah. Buku-buku berkualitasnya juga bertambah begitu, tidak hanya stok lama. Tapi dengan pengajuan buku di-ACC oleh pimpinan, dibelikan oleh dana, kemudian menjadi hak milik perpustakaan yang artinya kita punya koleksi buku yang berkualitas dan menarik. Jadi itu ukuran untuk saat ini, progres kecil ini, ukuran keberhasilan ini dalam bentuk bertambahnya koleksi buku yang memang berselaras dengan kemajuan zaman serta kebutuhan minat siswa dalam membaca. Pak Augie sebetulnya Pak Augie itu sudah menemukan sendiri ya solusi yang menjadi prioritas untuk diutamakan di kurun waktu yang dekat ya Pak Augie ya, karena saya yakin semuanya ketika punya program pengennya cepat dilaksanakan, tapi ibaratnya programnya satu pun harus bisa terwujudkan gitu kalau misalnya strateginya bagus. Saya strateginya Pak Augie itu cukup mewakilkan tingkat keberhasilan yang Pak Augie inginkan ya. Terus Pak Augie saya masih tetap ingin tahu bagaimana caranya Pak Augie mengantisipasi gangguan yang tadi merupakan hambatan ya bagi Pak Augie untuk prioritas yang akan Pak Augie laksanakan itu. Mengantisipasinya dengan kerjasama dengan rekan sejawat, apa yang bisa dilakukan dulu oleh kita gitu. Jangan sampai kita fokus pada sesuatu yang besar
yang tidak bisa kita lakukan malah akan menghambat kemajuan perpustakaan. Tapi antisipasinya saya ingin yuk kita ini dulu yuk lakukan yang bisa dulu apa nih. Nah, ini apa yang kita bisa ya kita mengajukan buku-buku yang akan kita beli. Ogi, selanjutnya ya, saya sudah mendengar dan luar biasa semuanya yang Pak Ogi paparkan. Kira-kira apa ya yang menjadi komitmen Pak Ogi untuk waktu dekat dengan prioritas yang tadi sudah Pak Ogi diambil? Komitmen saya sebagai kepala perpustakaan tentunya saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, diniatkan dengan meningkatkan literasi di sekolah, kemudian komitmen lainnya dengan rekan sejauh tentunya kita akan lebih kompak lagi, kemudian akan membangun kerjasama yang baik lagi, kemudian tentu saja kita akan mencari ide-ide baru di tahun 2024 agar perpustakaan kita ini di sekolah saya ini lebih baik lagi. Kira-kira siapa nih akan menjadi partner untuk melaksanakan komitmen yang tadi Pak Ogi? Ya, saya butuh beberapa pihak, termasuk rekan kerja saya sebagai tenaga perpustakaan, tentu saja yang harus mendukung visi misi saya sebagai perpustakaan. Kemudian juga ada pimpinan, di mana itu kepala sekolah saya, beliaulah yang akan segalanya menyukseskan visi itu, karena di tangan beliau juga yang akan memberikan dukungan, baik secara material atau yang lainnya. Dan satu lagi, saya membutuhkan rekan guru yang tertarik juga tentang literasi. Nah, bagaimanapun akan menambah semangat gitu ya untuk motivasi terwujudnya semua tujuan Pak Ogi ya. Pak Ogi, alhamdulillah ya. Ternyata sharing-sharing ini saya hanya lebih banyak mendengar dan hanya sedikit saja saya menarik Pak Ogi untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di ide-idenya Pak Ogi yang mungkin sebetulnya itu sebetulnya sudah berjalan dilakukan, tapi Pak Ogi merasa teman-teman memang tidak konsen ya dengan apa yang Pak Ogi lakukan. Pak Ogi semangat ya untuk semua ide-ide Pak Ogi. Terus saya berharap dari coaching hari ini, dari sharing-sharing kita hari ini akan ada tindak lanjut juga ya Pak Ogi ya. Pak Ogi masih berkenan men-share pada saya progres apa yang Pak Ogi lakukan dengan yang tadi katanya Pak Ogi insya Allah akan melaksanakan dalam waktu terdekat ya Pak Ogi. Begitu saja Pak Ogi. Terima kasih Ibu, saya merasa lega, saya merasa ada teman untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya sebagai kepala perpustakaan, yang akhirnya Ibu sebagai coach saya bisa menuntut saya pada solusi-solusi terbaik ya Bu ya. Semoga saya bisa merealisasikannya di tahun 2024. Semangat Pak Ogi. Pak Ogi itu sebetulnya punya kemampuan manajerial dalam memimpin sebagai kepala perpustakaan. Hanya sedikit saja kira-kira gimana caranya menarik perhatian rekan-rekan ya Pak Ogi. Selamat mencoba untuk melaksanakan prioritas Pak Ogi ya. Kita ketemu lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas kesempatannya ya. Baik-baik Pak Ogi. Terima kasih. Assalamualaikum. Di jalan Pak Ogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sepertinya sangat menarik ya Bunda. Saya mengamati, saya menyimak, juga saya mencermati dalam percakapan coaching tadi antara Bunda Weni sama Pak Ogi ya. Jadi kita sudah mendengarkan ternyata tujuan dari coaching tadi seperti apa, bagaimana Pak Ogi menyampaikan keluh kesah, bagaimana Bunda Weni sebagai coach memberikan arahan dan bisa menggali potensi. Ternyata Pak Ogi sendiri tadi sudah mempunyai potensi yang ada dalam diri, hanya saja mungkin dia kurang percaya diri, dan ternyata setelah coaching tadi Bunda Weni sendiri bisa membantu Pak Ogi ya untuk menggali potensi yang dia miliki. Baik Bun, tadi setelah coaching ya, mungkin tadi saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, mungkin tadi Bunda seperti apa? Saya merasa
asal mendapatkan ilmu juga dari Pak Ogi ya. Tapi saya sebetulnya mengamati Pak Ogi ini adalah pribadi yang punya kemampuan yang banyak sekali ya, tetapi beliau tidak menyadari bahwa itu adalah kemampuan yang tidak semua orang bisa miliki. Dan alhamdulillah tadi saya melihat Pak Ogi ada sedikit menemukan bahwa dirinya itu punya kemampuan. Alhamdulillah itu ada semacam sebagai tanda bahwa itu pembuka untuk beliau termotivasi kembali berkolaborasi atau membangun relasi dengan rekan-rekannya untuk bisa menyelesaikan hambatan yang beliau hadapi. Menilik dari prinsip kucing tadi ya Bunda, mungkin sudah sudah tersampaikan ya dari prinsip yang pertama di kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi yang dimiliki Pak Ogi, dan juga pada saat kucing tadi saya mengamati proses kucing tadi sesuai dengan alur, prosesnya sudah berjalan dengan baik, kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan Tirta, kemudian juga sudah mampu menggali permasalahan yang sedang dihadapi Pak Ogi. Dengan tadi Bunda Weni sudah berhasil membuat Pak Ogi itu dengan mudah mengeksplor ya permasalahan yang dia hadapi gitu, dengan Bunda Weni memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang terhadap Pak Ogi sebagai kucing. Lalu akhirnya dengan pertanyaan Bunda Weni tadi bisa menggiring Pak Ogi menemukan masalah tersebut dan menemukan solusinya. Ya, lebih tepatnya dari permasalahan yang dihadapi, dia mendapatkan solusi, dia menemukan kemampuan diri sendiri dalam melaksanakan program atau rencana aksi yang akan dia lakukan ke depannya, seperti itu ya. Dan mungkin menurut saya dari keseluruhan tadi prinsip kucing sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian alur kita juga sudah berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bunda Weni dari saya sebelum ditutup ya, kompetensi apa lagi sih yang akan Bunda Weni kembangkan berdasarkan hasil proses kucing yang tadi Bunda Weni lakukan dengan Pak Ogi? Saya sih berharap saya bisa bertemu lagi dengan Pak Ogi untuk bisa mengembangkan kompetensi membangun relasi dan kesadaran sosial, sehingga Pak Ogi bisa lebih banyak sharing ilmu dengan rekan-rekannya. Oke, berarti lebih membangun ya relasi, tadi menggali juga potensi yang dimiliki juga ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa melakukan proses coaching yang lebih baik ya Bun. Ya, tadi saya melihat Bunda Weni juga sudah begitu dengan cermatnya, kemudian kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa gitu kan, sehingga Bunda Weni bisa memaksimalkan potensi yang Pak Ogi miliki ya tentunya, seperti itu. Baik Bunda Weni, proses observasi kita kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk Bunda Weni, untuk Pak Ogi, dan untuk saya juga kedepannya. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan dalam proses coaching nanti kedepannya Bunda Weni bisa lebih menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki. Mungkin itu saja Bunda Weni. Terima kasih banyak Ibu Tina karena sudah menyediakan waktu untuk mengamati proses coaching saya dengan Pak Ogi. Semoga nanti kedepannya setiap coaching yang sudah dilakukan itu bisa juga menjadi ilmu buat saya untuk ditangkap, untuk dilaksanakan atau diimplementasikan dengan rekan-rekan. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga Bunda Weni, terima kasih. Ya. Saya mohon undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bunda. Jangan kapok ya Bunda ya. Insyaallah. Iya, terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave